Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat belajar kembali. Kita hari ini akan belajar kimia ya. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Ini saya Devita Kusmawati, alamat Desa Rejosari, Kecamatan Kebonsari, Madiun, Unit Kerja SMKN Takeran, Jabatan Guru. Di sini saya mengajar kimia, pemrograman dasar dan sistem komputer. Kita pengenalan dulu dengan ilmu kimia ya. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari komposisi, struktur, sifat-sifat materi, perubahan suatu materi menjadi materi yang lain, dan energi yang menyertai perubahan materi. Manfaat dari belajar ilmu kimia, yang pertama itu pemahaman yang lebih baik terhadap alam sekitar kita, sebagai proses yang berlangsung di dalamnya. 2. Mengubah bahan alam menjadi produk-produk yang lebih berguna. Contoh, pembuatan sabun dari minyak sawit dan sebagainya. Yang ketiga adalah pembentukan sikap. Dengan belajar ilmu kimia, kita senantiasa berhadapan dengan masalah dan berusaha memecahkannya secara sistematis. Kita yang pertama akan mempelajari tentang materi. Materi didefinisikan sebagai sesuatu yang mempunyai massa yang menempati ruang. Materi bisa berwujud padat, cair, dan gas. Materi memiliki sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika materi yaitu sifat yang tidak mengubah sifat kimia suatu materi dan tidak terbentuk materi baru, meliputi karakteristik fisika, bau, kekerasan, titik didih, wujud materi. Sifat kimia, sifat yang mengubah sifat kimia dari suatu materi. Jadi menerangkan bagaimana suatu materi bereaksi dengan materi yang lain membentuk suatu materi baru. Contoh sifat kimia ada misalkan besi mengalami korosi, dia membentuk Fe2O3, kemudian karbon terbakar membentuk CO2. Natrium bereaksi dengan air menghasilkan natrium hidroksida dan hidrogen. Kemudian ada bom TNT meledak, dia akan terurai. Perubahan materi ada dua, ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang merubah suatu zat dalam hal bentuk, wujud, atau ukuran, tetapi tidak merubah zat tersebut menjadi zat baru. Contoh perubahan fisika, perubahan wujud adalah es balok yang mencair, kemudian ada lilin meleleh. Kemudian ada perubahan bentuk. Perubahan bentuk ini contohnya misalkan gandum yang digiling dia akan menjadi lebih lembut atau menjadi tepung ya, tepung terigu. Kemudian ada perubahan rasa berdasarkan alat indera, contohnya adalah perubahan suhu, perubahan rasa, dan sebagainya. Perubahan kimia adalah perubahan dari suatu zat atau materi yang menyebabkan terbentuknya zat baru. Contoh, bensin biodiesel sebagai bahan bakar berubah dari cair menjadi asap knalpot. Kemudian ada proses fotosintesis pada tumbuh-tumbuhan yang merubah air, sinar matahari, dan sebagainya menjadi makanan. Yang ada lagi membuat masakan yang mencampurkan bahan-bahan masakan sesuai resep menjadi masakan yang dapat dimakan. Kemudian ada bom meledak. Ada yang kalau di kehidupan kita ada misalkan proses pembakaran. Penggolongan materi. Materi ada substansi murni dan campuran. Substansi murni ada meliputi unsur dan senyawa. Unsur itu disusun oleh satu jenis atom, contoh oksigen, nitrogen, natrium. Senyawa itu disusun oleh lebih dari satu jenis atom, karbon dioksida, air, gula, garam. Kemudian campuran itu mempunyai komposisi yang dapat dipisahkan secara fisika, baik mungkin secara dipanaskan maupun diayak. Ada campuran homogen, ada heterogen. Pengertian dari homogen itu mempunyai yaitu
campuran yang mempunyai komposisi dan sifat seragam pada setiap bagian campuran. Contoh gula dan air, aseton dan air. Kemudian ada campuran heterogen, itu mempunyai komposisi dan sifat yang bervariasi pada setiap bagian campuran. Contoh gula dan pasir, pasir dan semen, dan sebagainya. Jadi ini penjelasan tadi. Demikian materi dari saya. Bila ada yang ditanyakan nanti silahkan, kita bisa didiskusikan lewat kelas atau mungkin lewat WA saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.